Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, saudara dan sahabat, kita kembali lagi mendengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan tema Jangan mudah tersinggung. Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dua cara hidup ini sangat penting untuk dipelajari dan dilakukan di dalam keseharian kita sebagai umat Allah. Menjalani hidup yang berakal budi berarti memegang perintah firman Tuhan, berkelakuan bersih, panjang sabar, dan mengampuni, agar kehidupan umat Allah mencerminkan karakter Allah itu sendiri. Sesungguhnya kita sedang menjalani hidup yang mencerminkan kebenaran dan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang mudah stres, yang disebabkan oleh tekanan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, dan lain sebagainya, yang membuat orang mudah tersinggung dan marah, sulit mengendalikan emosi, dan ada keletihan mental. Selain mudah tersinggung, stres juga dapat menyebabkan dampak lain seperti kehilangan kepercayaan diri, depresi, kesulitan berkonsentrasi, penarikan sosial atau menyendiri. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedengkian, kebencian yang menimbulkan menjadi amarah, bahkan Saul coba menyingkirkan Daud dengan berbagai cara. Tetapi kita melihat ada tangan pembelaan Tuhan di atas kehidupan orang yang selalu benar dan takut akan Tuhan. Orang yang sakit hati fokus kepada hal-hal yang membuat sakit hati. Orang yang tidak mau dikritik oleh kebenaran selamanya tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Di komunitas gereja, ketersinggungan seperti ini kerap terjadi. Misalnya, tersinggung lewat teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang. Langsung, jemaat yang tidak terima dia akan pindah gereja. Tersinggung kepada sesama rekan pelayanan, langsung mengundurkan diri, meninggalkan pelayanan. Tersinggung dengan sesama jemaat, tidak mau beribadah lagi. Bukankah dalam tubuh Kristus harus ada kesatuan? Kesatuan itu bukan keseragaman, melainkan saling menghargai perbedaan atau diversity in unity. Bhinneka Tunggal Ika kalau saya boleh pinjam. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu kesatuan yang sempurna. Demikian juga di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan ketiga, hendaklah kamu sehati sepikir, di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di dalam persatuan gereja Tuhan, tidak ada lagi roh perpecahan. Kesatuan menunjukkan kesaksian yang kuat dan kohesif kepada dunia, mengutamakan kasih sebagai kebajikan utama yang menyatakan segala sesuatu adalah tujuan hidup kita
dalam Kristus. Orang yang berkemenangan akan membangun dan menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan. Orang yang berkemenangan akan membangun dan memelihara hubungannya dengan sesama dalam komunitas anak-anak Tuhan di kelompok sel. Dan orang yang berkemenangan akan membangun hubungannya keluar untuk menjadi terang dan garam. Orang yang berkemenangan tidak pernah menyerah, dan dia akan meninggalkan segala kebiasaan yang buruk untuk bangkit menata hatinya kembali menjadi orang yang kuat dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Winners Never Quit. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.